Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Welcome back again di Andre Grayston Channel. Dan ini adalah segmen analisa kripto, segmen di mana kita akan mengulas kembali koin-koin yang udah teman-teman request di kolom komentar channel YouTube ini. Thank you banget udah banyak requestan yang masuk. Hari ini kita akan membahas koin senior XRP. Thank you banget buat teman-teman yang udah request XRP dan juga XLM ya. Kita akan coba ulas sama tambahan satu lagi yaitu Arkham. Ya, ini koin dari analitik Arkham. Kita akan lihat seperti apa prospek ke depannya. Teman-teman, sebelum kita mulai, aku mau informasikan dulu, campaign kebut atau kejar keberuntungan toko kripto datang lagi. Campaign ini akan berakhir sampai tanggal 23 Juli 2025. Jadi teman-teman masih bisa ikutin campaignnya. Cara untuk ngikutin campaignnya ini gimana? Teman-teman wajib untuk menyelesaikan KYC atau verifikasi level 1 dari toko kripto. Buat yang belum punya akun, silahkan daftar. Linknya aku sediakan di kolom deskripsi. Lalu teman-teman tinggal melakukan trading minimum 1,5 juta rupiah. Teman-teman berpeluang mendapatkan 1 tiket undian. Pairnya bebas, boleh pakai USDT, EDR, BTC. Contohnya teman-teman trading Ethereum, EDR itu diperbolehkan. Nah, akan ada double tiket jika teman-teman tradingnya di hari Sabtu dan Minggu. Gitu. Pemenang akan diundi secara acak melalui sistem lucky draw. Gitu. Jadi buat teman-teman yang tertarik, jangan lupa untuk input kalian punya user ID, bisa cek di bagian profile toko kripto kalian ya. Jadi dimasukkan ke formnya. Nanti formnya juga aku akan sediakan di kolom deskripsi video ini. Nantikan hadiah sampai 50 juta rupiah ke kantong kalian. Oke, kita akan langsung mulai ke pembahasannya yaitu XRP. Hari ini diperdagangkan di kisaran level 36.800-an. XRP udah nggak jadi stable coin lagi ya kayak dulu. XRP kan dulu bener-bener stable coin, cuma berada di kisaran $1. Naik turunnya ya 0,9 sampai 1,1 dolar. Jadi ya stabil aja pergerakannya. Dan sejauh ini ketika kasus dari SEC dan XRP selesai, itu harga XRP langsung melonjak karena memang adopsi dari XRP ini sebesar itu ya. Institusi udah banyak yang masuk, kemudian juga ada produk ETF XRP yang sedang diproses meskipun belum bisa diperdagangkan. Lalu tokenisasi yang rame banget belakangan ini juga merupakan katalis dari XRP. Stablecoin Ripple USD juga merupakan salah satu katalisnya XRP yang diadopsi oleh banyak sekali institusi. Dan ya secara posisi tren sejauh ini XRP masih berada di peringkat 4 di CMC dengan koin market cap paling besar gitu. Kalau kita lihat dari supply maksimalnya itu ada di 100 miliar, sementara supply yang beredar adalah 59,06 miliar koin. Kalau kita perhatikan secara berita belakangan ini RLUSD ini sudah banyak mendapatkan adopsi dari berbagai bank. Salah satunya adalah Amina Bank. Ini mengkonfirmasi mereka sudah berkolaborasi dengan Ripple untuk menyediakan Ripple USD untuk institusi bisa lebih mudah dalam hal berinvestasi. Jadi investor atau nasabah itu bisa berinvestasi di Amina Bank dengan membeli Ripple USD, di mana produk ini itu menawarkan yield ya, menawarkan return, dan tentu saja dengan dia join dengan jaringan blockchain, layanan transaksi transaksi lintas bank, lintas negara itu akan lebih murah karena menggunakan teknologi blockchain gitu. Tentu saja ini akan menjadi sebuah katalis yang bagus untuk XRP ke depan. Kemudian juga sesuai dengan akar kepatuhan kami yang sudah lama, Ripple mengajukan permohonan piagam bank nasional dari OCC. Jika disetujui, kami akan memiliki pengawasan pengawasan negara bagian ya melalui NYDFS dan juga dari federal. Tolok ukur dari kepercayaan pasar terhadap stablecoin. Jadi ini adalah rencana yang bagus dari Ripple, di mana Brad Garlinghouse sendiri yang memimpin proyek ini ya, CEO dari Ripple, itu dia pengen segala sesuatu termasuk juga regulasi itu dipastikan aman buat para investor, sehingga ini bisa menyerap lebih banyak investasi yang masuk ke proyek dari Ripple itu sendiri, which is ini good news. Kemudian juga OpenPayD bekerja sama dengan Ripple ya untuk menyediakan universal financial infrastructure yang lebih luas gitu. Ini pengembangannya terkait dengan payment
menggunakan Ripple, khususnya dengan beberapa mata uang seperti euro, kemudian pound sterling juga. Termasuk di dalamnya menyediakan Ripple USD untuk platform Open Pay. Ya, itu sebuah berita bagus, kolaborasi. Terus juga Wormhole sudah connect sama jaringan dari blockchain Ripple, ya, yang berarti ini akan memperluas pengembangan project DeFi, kemudian real world asset juga, ya, di mana Wormhole ini juga sudah terkoneksi dengan BNB, Smart Chain, kemudian Ethereum, dan sekarang Ripple, memperluas jaringan mereka. Ini win-win solution untuk project Ripple sama Wormhole gitu. Ini tadi kita udah bahas. Terus Acilmi Pay juga sudah menyediakan Ripple USD ya untuk platformnya, sehingga Acilmi Pay sekarang sudah menyediakan Ripple USD yang bisa dibeli untuk 173 negara gitu. Dan juga terkait dengan kasus Ripple, updatean terbarunya adalah Ripple harus membayar denda, yaitu dia dapat denda gitu dari SEC terkait dengan kasusnya yang kemarin. Tapi Ripple udah mencoba mengajukan banding. Ya, at least kalau mereka nggak bisa dibebaskan, at least dendanya dikurangi gitu. Dan Hakim Torres itu sudah berupaya untuk mencabut perintah daripada kasus Ripple ini gitu, supaya tidak terus dilanjutkan, dan Ripple pun bersedia untuk membayar denda dengan nominal yang lebih sedikit. Ini tentu saja akan meningkatkan optimisme terhadap prospek dari Ripple itu sendiri ke depan gitu. XRP ya, overall great. Dari exchange, semua exchange sudah menyediakan XRP, jadi nggak perlu khawatir sama liquidity. Lalu gimana untuk pergerakan harga? XRP lumayan bagus, dia bertahan antara range 1,8 dolar sampai dengan 3 dolar sejauh ini. Posisi sideways, stabil, sangat kuat, sangat strong, volume perdagangan bagus. Tapi smart money, kita akan coba cek smart money-nya. Kalau dari MACD sih overall ya biasa aja. Kalau dari pergerakan smart money, kita lihat volumenya kecil, teman-teman. Volume besar smart money itu ada di Januari kemarin. Tapi selama smart money masih belum terlalu masuk ke Ripple sih, saya rasa ini masih bisa merupakan fase konsolidasi. Jadi kita bisa anggap ini sebagai konsolidasi pasar, yang berarti adalah indikasi yang bagus untuk pergerakan Ripple ke depannya, at least jangka pendek. Ya, kita mungkin bisa melihat posisi pergerakan sideways dulu. Untuk target saya Ripple jangka pendek adalah kembali ngetes area resistance di 3,1 dolar dengan tetap mempertahankan area supportnya di atas 1,8 dolar ya. Targetnya 3,1, 3,2. Area supportnya adalah di 1,8. Itu harus dijaga dengan baik seperti itu. Di weekly time frame kelihatan sangat strong. Di time frame 4 jam ya pergerakannya bisa dibilang nggak terlalu banyak movement ya, artinya masih terbilang flat, sideways gitu, tapi ini stabil, menunjukkan bahwa dikala sentimen pasar cenderung negatif, artinya kemarin ada perang tarif ya kan, terus juga perang Iran sama Israel, terus lagi drama-drama yang dibuat oleh Donald Trump. Tapi sejauh ini Ripple masih sangat-sangat stabil secara pergerakan. Artinya kan ya sebuah token yang anti badai, yang sangat kuat. Jadi bisa dibilang prospek dari Ripple ke depan saya percaya masih akan sangat menarik buat teman-teman perhatikan gitu. Jadi ya nggak ada masalah sih secara fundamental, growth terus, secara movement harga juga sangat-sangat baik gitu. Jadi saya rasa ini masih layak buat di hold bagi teman-teman yang memang ada invest di XRP. Cuman ya harus diwajari kalau pergerakan harganya nggak terlalu volatil banget gitu. Dia sangat-sangat stabil. Lalu Stellar gimana saudaranya si XRP? Stellar XLM hari ini diperdagangkan di Rp4.000 ya, berada di peringkat 17 di CMC. Secara market cap Stellar udah banyak turun gitu. Memang sih pergerakan Stellar lumayan stabil juga, mirip dengan XRP, cuman tidak sestabil XRP. Ya, kalau kita lihat secara sentimen, narasi saat ini yang sedang ditonjolkan oleh Stellar adalah tokenisasi RWA,
real world asset yang terus meningkat. Bahkan diprediksi antara 5-10% pasar global itu akan mendukung yang namanya tokenisasi sampai nanti di tahun 2030. Memang benar sih kalau kita lihat dari posisi sekarang kan banyak saham-saham US yang sudah mulai ditokenisasi. Contohnya kayak Tesla, MicroStrategy, Apple, Google dan lain sebagainya itu sudah melewati tahap tokenisasi. Di beberapa exchange sudah tersedia ya token-token saham-saham US gitu. Dan salah satu hedge fund yaitu Wisdom Tree baru saja meluncurkan Wisdom Tree Prime untuk mengintegrasikan pembayaran fiat dan juga digital secara mulus bagi pengguna. Ini juga merupakan salah satu penyerapan dari yang namanya tokenisasi. Kemudian ini adalah jaringan ekosistem dari Stellar yang terbilang masih sangat-sangat growth sampai sejauh ini. Stellar sudah kompatibel dengan banyak platform seperti project-project DeFi yang running di jaringan BNB, Smart Chain, lalu juga beberapa dari layer 2 Ethereum. Terus yang aku perhatikan juga adalah platform-platform yang bisa dibilang securities infrastructure, kayak contohnya itu Certic ya sudah diaudit, jadi sudah diamankan lah secara jaringan. Kemudian proyek-proyek lain dari jaringan Ethereum itu kayak Ondo Finance, Circle, Velo juga sudah kompatibel mendukung ekosistem dari Stellar. Itu lalu mereka juga kompatibel dengan PayPal USD atau PYUSD untuk menyediakan layanan stablecoin yang low cost. Ya, ini sudah disupport oleh jaringan dari Stellar. Selain itu juga Stellar baru saja mendapatkan audit. Ya, Stellar Development Foundation itu mendapatkan atau meningkatkan standar keamanan kontrak pintarnya atau smart kontraknya. Sejak tahun lalu, Bank Audit mendukung 40 lebih auditor untuk menyerahkan 3 juta lebih dan juga membantu proyek-proyek untuk mengembangkan, meluncurkan kontrak pintar yang lebih aman dan kuat di jaringan dari Stellar. Artinya Stellar ini sudah diaudit dan dia juga mensupport proyek-proyek lain. Di sini tercatat valuasinya sampai 30 juta US dollar ya, nilai-nilai proyek yang memang sudah didukung dan diaudit oleh oleh dari Stellar ini gitu. Jadi ini merupakan sebuah fungsional daripada project dari Stellar. Stellar punya maksimum supply sebanyak 50 miliar token, sementara yang beredar adalah 30 miliar. Berarti sekitar 60% ya. Tokennya udah beredar dan kita akan mungkin melihat pembukaan token-token baru. Dari sesi gini, Stellar ini dia ada inflasi, teman-teman. Kalau kalian perhatikan, mereka itu diprediksi bakalan mencapai maksimum supply-nya itu di kisaran 2023. Oh, harusnya kan udah lewat ya 2023. Saya nggak tahu sih, karena Stellar sendiri dia nggak bisa di-track gitu, gimana kepemilikan dari walletnya, apakah mereka sudah melakukan burning token atau enggak gitu. Terus juga unlock token kalau aku perhatikan di sini nggak ada pembukaan, nggak terdeteksi sih lebih tepatnya. Nah, sekarang yang jadi masalah adalah apakah si Stellar ini sudah ada token yang di burn, artinya mereka sudah mencapai maksimum supply, atau ada supply token yang belum dibuka tapi masih dipegang oleh developernya, sehingga ini menunggu kapan mereka akan unlock. Tapi sejauh ini dari beberapa platform data yang kita pakai belum ada sih unlock token baru dari Stellar sejak 2023 terakhir gitu. Jadi harapannya nggak ada inflasi terhadap harga tokennya atau koinnya. Lalu gimana untuk harga? Kalau kalian perhatikan, harga Stellar ini agak sedikit ya di bawah daripada Ripple atau XRP. Ya, meskipun mereka saudaraan dan cenderung mirip secara movement, namun Stellar ini agak sedikit lemah kalau aku perhatikan. Ya, kemarin mereka sempat menyentuh level 0,6 dolar, and then dia koreksi turun, dan saat ini hanya diperdagangkan di 0,24. Berarti kan udah ada tuh 40% penurunan maybe ya teman-teman, dan itu lumayan. Secara volume transaksi menurut saya ini relatif kecil. Lalu juga smart money-nya cenderung masih kecil gitu. Sejauh ini sih kita melihat Stellar ya masih terkoreksi dan dia masih cukup respect dengan area support di 0,2 dolar. Let's say kalau teman-teman ada beli Stellar di level tersebut, itu level yang sangat menarik buat akumulasi
gitu. Kita masih mungkin melihat prospek Stellar bisa growth ke depannya. Secara volume masih sangat baik, kemudian dari apa namanya, dari pergerakan smart money ya terakhir kali muncul di bulan Mei, tapi sekarang udah kecil ya, gitu. Jadi kalau dari saya pribadi apakah Stellar masih baik? Iya masih baik, gitu. Tidak sebaik Ripple atau XRP, cuman di posisi sekarang ini masih cukup layak untuk teman-teman pertimbangkan, gitu. Area $0,2 menjadi area support kunci. Seandainya kalau Stellar turun sampai level tersebut dan menunjukkan indikasi recover, ini bisa teman-teman manfaatkan sebab ada potensial Stellar ini akan kembali menguji area resistance-nya di $0,33. Kalau bisa lebih tinggi ya berarti bisa ke all time high sebelumnya di $0,6 gitu. Jadi saya sih optimis saja. Stellar akan sangat tergantung dengan pergerakan dari Ripple. Kalau Ripple-nya bagus atau XRP-nya bagus, Stellar juga kemungkinan bakal ngikut gitu. Jadi ini dua koin yang saudaraan. Lalu kita akan sedikit bahas tentang Arkham Intelligence ya. Arkham Intelligence merupakan salah satu platform deteksi pelacak gitu untuk wallet-wallet yang memang sudah terdaftar. Jadi kita bisa sangat transparan memperhatikan pergerakan dari berbagai wallet. Wallet-wallet yang sudah mereka track itu kayak BlackRock, Elon Musk lewat dua perusahaannya yaitu Tesla dan SpaceX. Kemudian juga Jack Dorsey, salah satu mantan dari CEO-nya Twitter. Terus juga Satoshi Nakamoto juga sudah tercatat. BlackRock udah ya tadi ya. Ya pokoknya itulah. Jadi Arkham ini merupakan salah satu platform yang sangat penting di market kripto. Sebab dengan Arkham kita bisa menemukan banyak sekali informasi yang sangat transparan terkait dengan ya pergerakan dari berbagai macam wallet dan juga aset kripto yang ada di dalamnya. Kalau kita lihat sih pengguna dari Arkham makin lama makin banyak, terutama institusi besar yang memang sudah berpartner kayak Google, Telegram, kemudian TradingView, Amazon Web Service, CoinGecko dan lain sebagainya. Jadi secara fungsi fundamental kekuatan dari Arkham sangat-sangat luar biasa besar gitu. Nah, ini juga Arkham ada bikin apa ya namanya exchange ya teman-teman. Mungkin teman-teman bisa perhatikan mereka punya Arkham Exchange yang diluncurkan. Aku sendiri nggak pakai platformnya itu. Jadi ya itu mungkin teman-teman ada yang beli dan pakai. Eh, ya itu sih teman-teman. Jadi kalau kita lihat dari pembaruan terbaru sih Arkham masih banyak sekali sharing terkait dengan mereka punya apa namanya, pendaftaran-pendaftaran baru, artinya untuk institusi baru yang memang berlangganan dengan Arkham itu banyak yang ditampilkan. Ini berarti kan semakin luasnya penggunaan dari Arkham Intelligence, itu. Nah, kita kesampingkan dulu fundamental dari Arkham yang memang penting di market kripto itu, kita berfokus saja sama tokenomics-nya saat ini. Tokenomics dari Arkham, mereka punya maksimum supply sebanyak 1 miliar. Sementara yang beredar untuk tokennya itu sekitar 225 juta token. Artinya apa? Masih ada sekitar 70, berapa nih? 77% token yang masih bisa di-create. Artinya masih bisa di-unlock. Kalau kalian perhatikan dari unlock tokennya, itu akan terus naik teman-teman sampai nanti 2030-an, bulan Juli. Itu baru mereka akan mencapai maksimum supply di 1 billion atau 1 miliar token. Nah, setiap hari Arkham akan unlock sekitar 0,06% supply token mereka. Yang berarti adalah makin lama token ini akan makin inflasi. Jadi itu yang harus teman-teman take note gitu. Saya nggak meragukan sih kualitas dari platform Arkham. Tapi kalau kita bicara tentang token, ini cerita yang berbeda karena token itu berhubungan dengan yang namanya inflasi, token berhubungan dengan value, ya kan. Dan saat ini pergerakan dari token Arkham makin lama makin banyak di pasar. Menyebabkan apa? Menyebabkan penurunan yang terjadi pada market. Ya, kalau kita lihat secara harga, Arkham ini masih bergerak dalam sebuah siklus. Di sini kita bisa melihat secara movement besar ya. Itu dia punya yang namanya higher low baru ya. Itu. Ini higher low baru. Jadi dia kayak bikin swing low gitu, teman-teman. Yang berarti kan secara major kita melihat structure dari Arkham ini downtrend ya.
Kita melihat dia downtrend, bahkan di level saat ini pun sebenarnya masih belum terlalu terjadi kayak movement yang kuat untuk bullish. Padahal kalau kita cermati lebih singkat, lebih dekat, pergerakan dari Arkham ini dia kayak berusaha buat mantul gitu ya. Tapi setiap kali dia berusaha buat bouncing, selling pressure-nya di sini lumayan gede nih teman-teman. Ini udah 2 kali si Arkham ini kena selling pressure gitu. Tapi sih dia masih bertahan di area support kisaran 0,4. Dengan ekspektasi pasar, kita harapkan harganya bisa recover balik at least ke 0,749 dolar. Kalau bisa terjadi, maka target berikutnya tentu saja adalah breakout. Maka kita akan menemukan major trendnya yaitu double bottom. Ya, kita harapkan harga dari Arkham bisa lanjut balik ke rally gitu. Tapi yang perlu teman-teman cermati juga, seandainya kalau area 0,44 dolar ini berhasil di breakdown, maka next target untuk Arkham masih bisa jemput liquidity di bawah, yaitu di 0,33. Di sini baru akan ada support yang lebih strong gitu. Jadi ya kita masih membuka peluang untuk Arkham sebenarnya mengalami koreksi. Gitu. Sejauh ini sih pergerakan smart money masih relatif kecil, volume transaksi pada Arkham lumayan bagus ya, dan exchange yang sudah bisa memperdagangkan itu sudah ada di exchange besar kayak di Binance, Bybit, Coinbase, Upbit, KuCoin, kemudian OKX, Bitget, Maxi dan kawan-kawan. Jadi strong lah secara fundamental, namun secara pergerakan token masih harus hati-hati, masih harus dipertimbangkan buat teman-teman yang pengen buat invest. Kalau dari saya sih mending Arkham buat trading aja ya, jangka pendek. Itu aja sih pembahasan kali ini biar videonya nggak terlalu lama juga. Thank you so much teman-teman for watching. Kita punya komunitas diskusi di Telegram, tempat aku untuk update berita-berita terbaru. Bagi teman-teman yang mungkin mau join, linknya ada di kolom deskripsi video ini. Sekian akhir kata saya Andre, makasih.